Ini waktunya kita membangun diri kita yang adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Jadikan bait Allah ini sebagai rumah doa. Orang yang tidak menyala-nyala dalam roh, orang itu akan menyala-nyala dalam birahi. Ayo hari ini kita mau menyala-nyala dalam Tuhan. Kejarlah ini yang dikejar. Jangan cuma duit, jangan cuma ngejar karier, ngejar kedudukan, ngejar popularitas. Yang dikejar harusnya apa? Kasih. Artinya apa? Tahun ini kita mesti lebih mengasihi Tuhan. Tahun ini kita mesti lebih mengasihi sesama kita. Kejar kasih itu. Kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama, sampai kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang yang merugikan kita, mengasihi orang yang menyakiti kita. Itu kasih yang harus dikejar itu. Tahun baru, apanya yang baru? Yang baru apanya? Hanya angkanya. 2023 jadi 2000. Yang baru cuma angkanya. Di dunia tidak ada yang baru. Ya, Alkitab berkata, yang ada sekarang dulu sudah pernah ada. Di dunia nggak ada yang baru. Ya, model baju, model mobil, model rumah dulu udah pernah ada. Termasuk kejahatan yang sekarang ada, dulu sudah pernah terjadi. Ya, mayat dipotong-potong, di kitab Hakim-Hakim ada itu. Perempuan cantik dipotong jadi 12, udah ada di kitab Hakim-Hakim. Kalau sudah nggak tahu berarti nggak pernah baca Alkitab. Semua sudah ada. Di dunia tidak ada yang baru. Yang baru hanya ada di dalam Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang di dalam Yesus, dia ciptaan yang baru. Ya, jadi di dunia ini nggak ada yang baru. Yang baru cuma ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Jadi orang kalau di luar Tuhan hidupnya nggak pernah mengalami pembaharuan. Ya, nah hari ini tahun baru. Apa yang harus kita lakukan? Keluaran 40 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, pada hari yang pertama, di bulan yang pertama, tanggal 1 bulan 1, namanya tahun baru. Tuhan sampai spesifik berkata pada hari pertama dari bulan yang pertama. Coba baca ya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan. Saudara cari kehendak Tuhan hari ini? Cari Tuhan, hadirat Tuhan, bukan cari hamba Tuhan kan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Dulu kepada Musa, hari ini kepada kita semua jemaat GSJS. Ayat 2, pada hari yang tanggal 1 di bulan yang Januari, 1 Januari tahun baru, haruslah engkau mendirikan apa? Kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Ini harus kita lakukan di tahun baru. Hari pertama, bulan pertama, itu namanya tahun baru. Ya kan? Kita harus membangun apa tadi? Bait suci. Ayo saudara, tahun 2024 kita mulai. Ini waktunya kita membangun diri kita yang adalah bait Allah. Diri kita ini kan bait suci. 1 Korintus 3 ayat 16. Dirimu adalah, tubuhmu adalah bait suci. Ya. Itu kita urusannya dengan Tuhan, bukan dengan pengadilan. Orang bunuh diri, gagal, pernah nggak dimasukkan penjara? Halo? Ada ahli hukum, banyak lawyer di sini. Ya. Orang minum baygon misalnya atau gantung diri tapi nggak jadi mati ya. Kan banyak kan begitu. Diselamatkan. Pernah nggak berurusan dengan yang berwajib? Nggak pernah.
Urusannya bukan kepada kepolisian ini, urusannya kepada Tuhan. Loh, amin. Bunuh, gugurkan kandungan aja bisa kena ya, bayi dibuang kena. Semua yang berurusan dengan orang lain, nyawa orang lain, itu ada hukumnya, ada law-nya. Tapi berurusan dengan diri sendiri tidak ada yang menghukum. Aneh ya. Harusnya dia dipenjara. Dia mau membunuh, walaupun itu membunuh siapa? Dirinya sendiri. Nggak ada urusan memang. Orang bilang, iki awak-awakku dewe, apa kon? Hah? Mau apa kamu? Ini diri saya sendiri. Iki duit-duitku dewe, apa kon? Loh, memang gak apa-apa. Loh, apa-apa? Kan orang nantang-nantangan. Mau apa kamu? Ini diriku, ini duitku. Ya? Loh, kok nantang-nantang? Ya memang gak ada urusan memang. Tapi urusanmu sama siapa? Tuhan di atas. Tepuk tangan bagi Tuhan yang di atas. Kita berurusan dengan Tuhan, masalah diri sendiri. Ya. Nah, hari ini ayo kita bangun diri kita masing-masing. Yang mau katakan amin. Tubuhmu adalah bait Allah. Jadikan bait Allah ini sebagai rumah doa. Jangan dibiarkan menjadi sarang perampok. Matius 21:13. Seringkali kita dibiarkan hati kita ini menjadi sarangnya perampok-perampok, sarangnya iblis. Ya, tapi biarlah hari ini kita bilang, Tuhan, ya, ini hidupku, ini diriku. Halo, amin. Saya mau nyanyi sebentar. Jadikan aku Tuhan, nyanyi, rumah doaku. Yes. Saudara, Yudas pasal 1 ayat 20. Karena Yudas hanya satu fatsal, itu disebut Yudas ayat 20 langsung. Dikatakan bangunlah dirimu sendiri. Seringkali kita terlalu banyak ngurusi orang. Bahasa kerennya sekarang apa? Kepo. Jangan kepo, tapi kalau ke kepo market harus. Karena itu Pak Michael Putrabani dan Bu Sansan itu salah satu donatur kita juga. Kepo market dengan apa? Gion ya, di Mer itu. Ya, itu dia cinta Tuhan luar biasa. Ya, saudaraku, jangan kita ngurusi orang terlalu banyak sehingga diri kita kon iki kakek ngurusi wong kon iki. Kepo. Memang mulai kecil ya. Kita sudah diajar kepo. Budi ya, punya uang 200 rupiah. Nah, dia beli pensil 150 rupiah. Berapa sisa uangnya? Ngapain ngurusi uangnya Budi, saudara? Kamu kepo banget gitu loh. Uangnya Budi sekian, beli sekian, uangnya tinggal berapa Budi? Kita udah mulai kecil diajar apa? Ngurusi orang lain. Padahal diri saya nggak punya duit, ngurusi uangnya orang, saudara. Ya, hari ini firman mengajar kita urus dirimu sendiri. Coba Yudas ayat 20. Ini bagus ayat ini. Bacakan, tolong multimedia. Yudas ayat 20. 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan kita nggak usah ngurusi gereja lain, urusi aja gereja kita sendiri. Kita nggak usah ngurusi rumah tangga orang, urusi rumah tangga kita sendiri. Kita nggak usah ya terlalu sibuk dengan urusan orang. Hari ini bilang, Tuhan, saya mau hidup saya bangun. Efesus 5 ayat 14, bangunlah supaya terang Kristus bercahaya atas kamu. Bangun supaya kita jadi terang. Katakan amin. Kita jadi mercusuar di tengah-tengah lautan dunia yang gelap ini. Yesus berkata, jika terang yang ada padamu gelap, alangkah gelapnya kegelapan itu.
Karena memang dunia udah gelap. Ayo saudara, saya ingin 2024 jemaat GSJS jadi terang. Bahkan saya berdoa 2024 semua diberkati. Gak ada orang miskin di antara kita. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Ada janji Tuhan kita pegang, amin. Saudara-saudaraku, kita akan lihat tubuhmu bait Allah. Dan ingat kata-kata terakhirnya apa? Lupa. Coba 1 Korintus 3:16. Kata-kata terakhirnya bagus. Tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah. Saudara tahu nggak? Dalam hidup kita ini ada roh Allah. Amin. Jadi kita mesti menyala-nyala dalam roh. Roma 12 ayat 11. Saya kira sudah dinyanyikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hei, biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Menyala. Siapa yang menyala dalam roh? Semangat, nyanyi dengan semangat, ke gereja dengan semangat, melayani dengan semangat tahun ini, amin. Menyala. Orang kalau nyanyinya semangat beda dengan nyanyi asal-asalan. Saya lihat, orang ini menyala rohnya, ya. Wah, pelayanannya itu dengan semangat, rohnya menyala. Halo, amin. Orang yang tidak menyala-nyala dalam roh, orang itu akan menyala-nyala dalam birahi. Roma 1 ayat 27. Semua di surat Roma. Tadi Roma 12, rohmu menyala. Roma 1 ayat 27. Ditampilkan multimedia. Ya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan sama-sama belum semua. Dan menyala-nyala dalam birahi. Bahaya. Jadi hanya dua pilihan, menyala dalam roh atau coba baca lagi. Dan menyala-nyala dalam, pilihannya hanya dua. Saya ingin saudara bisa nangkap sesuatu. Kalau enggak menyala dalam roh, pasti menyala-nyala dalam birahi. Tuh, ini Alkitab kok tulis, saya bukan ngomong purno. Firman ini. Ulangi. Dan menyala-nyala dalam birahi sama-sama seorang terhadap yang, sehingga mereka melakukan kemesuman. Semua baca, laki-laki. Kenapa orang bisa jadi homo? Karena rohnya tidak menyala-nyala untuk Tuhan. Kok nggak ada, men? Kalau saya pendeta, saya nggak menyala-nyala untuk Tuhan. Saya bisa tiba-tiba senang sama Pak Julius Siwalete. Pak Julius, saya cupit perutnya. Pak Julius bingung. Karena saya pernah itu malam-malam ke dokter karena kelolotan duri. Duri apa itu? Bandeng ya. Sekarang kan bandeng lunak ya. Duri lunak. Saya kelolotan nggak bisa keluar. Saya ke dokter, saudara. Saya nggak tahu kok dokternya ini ACDC, saudara. Saya perutnya dibuka padahal yang sakit tenggorokan. Dicubit perut saya. Genit. Seksi Pak Sam. Waduh, mengkorok saya. Tanda-tanda nggak bagus ini. Saya bilang, Yesus lindungi saya. Yesus lindungi saya. Ya, saudaraku. Terus sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka apa? Ya, penyakit AIDS. Penyakit AIDS. Karena hubungan tidak wajar lewat tempat yang tidak semestinya, timbul penyakit AIDS. Di ayat lain juga ada perempuan dengan perempuan, ada lesbi, homo, karena menyala-nyala dalam birahi. Tadinya mereka semua itu normal, punya istri, punya suami, normal loh. Jangan bilang orang homo itu nggak punya istri, nggak punya suami, bukan. Mereka udah punya, tapi dikatakan mereka melupakan Tuhan dan mereka menyembah ilah, makhluk, dengan melupakan penciptanya. Makhluk apa yang disembah?
Ilah apa yang disembah? Saya nggak ngerti tadinya. Saya baru ngerti setelah Tuhan tunjukkan pada saya bahwa penyembahan kepada ilah lain selain Allah itu membuat orang jadi homo, jadi lesbi, walaupun tadinya normal, suka perempuan, suka laki-laki. Ya, ilah lain itu namanya mamon. Apa saudaraku? Duit. Hati-hati. Matius 6:24. Saya tuh lihat banyak orang-orang kaya yang jatuh dalam dosa ini. Itu ada orang yang top, kekayaannya banyak, ganteng, maco, badannya six pack, tangannya tuh ya binaraga, apa itu fitness, ya saudara-saudara. Tiba-tiba waktu datang di sebuah perkawinan, berkumis, kacamata keren, datang ke perkawinan nggak pakai jas seperti bapak-bapak yang ganteng dan keren. Nanti boleh foto sama bapak-bapak di depan ini, keren, ya kan? Datang pakai gaun, saudaraku. Datang pakai six dress. Loh, yang biasanya dipakai oleh perempuan. Bawanya tasnya nggak gini, diginikan, saudara. Loh, orang bilang, loh, semua lalu. Di foto masuk viral kan? Yang orang punya kekayaan sudah ganteng, kumis, keren, datang pakai rok, saudaraku, dress. Orang bingung, loh, dia biasa-biasa aja, dia nggak merasa risih. Di luar negeri, saya nggak usah sebut namanya, nanti saya dituntut, saudara. Tapi saya kira saudara sudah pernah tahu yang saya maksud. Ya, ayo hari ini kita mau menyala-nyala dalam Tuhan. Dan saya mau tutup, pembangunan kemah suci ini dimulai dengan membuat tabut perjanjian. Aneh ya, mestinya kalau bangun kan dimulai dari awal. Mesbah korban bakaran, kolam pembasuhan, ya, ada yang namanya meja roti, pelita emas, mesbah dupa. Tapi dimulai dengan tabut perjanjian. Masih ingat khotbah kemarin awal tahun? Yosua pasal 3. Tahun 2024 ini saya beri nama adalah jalan yang belum pernah kita lewati. Katakan amin. Jalan ini belum pernah kita lewati. Kita nggak tahu lika-likunya. Kita tidak tahu di mana ada tanah bergelombang, ada lubang, kita nggak tahu. Nggak hati-hati, kita bisa jatuh. Kita nggak tahu ada polisi tidur, terpaksa harus ngerem mendadak, dan makanan di mobil tumpah, saudara. Seperti kemarin saya dikasih jemaat makanan, ya, pulang saya lewat jalan lain, saya nggak tahu ada lubang, saya ngerem, bulan ini bilang, waduh, mobilnya dibaptis dengan sop, numplak di mobil. Untung itu karpetnya nggak sampai turun ke bawah, pulang saya cuci, saya keluarkan. Kalau tidak tahu jalannya itu kita tidak bisa, kita meraba-raba, ada apa ini? Setelah ini ada apa? Tapi Tuhan berkata lewat Yosua, kamu harus fokus melihat, mengikuti tabut perjanjian. Saya udah khotbahkan di awal tahun. Baca Yosua pasal 3. Yang tidak hadir mungkin tidak tahu. Yosua pasal 3 mulai ayat 3. Saya akan lanjutkan sedikit. Yosua 3 ayat 3. Sudah kita baca sama-sama? 2, 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat apa? Tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan diikuti tabut itu. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui apa? Jalan yang harus kamu tempuh. Sebab dengan semangat, jalan itu, ulangi, jalan itu belum pernah kamu lewati. Jalan apa? 2024. Kita belum pernah melewati, kecuali Tuhan yang sudah melewati 2024. Loh, kok nggak ada amin? Tuhan tunggu kita di 31 Desember 2024.
Karena dia Tuhan yang maha tahu, omnipresent. Dia omniscient. Katakan amin. Ayat yang terakhir di ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, sama-sama, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang apa? Ajaib di antara kita. Katakan amin. Katakan, perbuatan yang ajaib di antara kita. Tepuk tangan yang percaya. Tepuk tangan. Tahun ini Tuhan melakukan keajaiban bagi saudara, bagi saya, bagi GSCS. Ada keajaiban Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Lalu apa? Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Yakin Tuhan ajaib? Nah, saya mau tutup begini ya. Ayo ikuti tabut ini. Kemarin saya sudah khotbahkan di awal tahun. Tabut ini tolong ditunjukkan gambarnya. Ya, ya, saya sudah membahas. Bisa lihat di YouTube ya, yang khotbah tanggal 1 kemarin. Ada 3 alat yang ada di dalam tabut. Yang atasnya tutupannya itu Tritunggal. Tutupnya Yesus, 2 kerup, Bapa, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang atas saya angkat itu Tritunggal. Simbol dari Tritunggal. Tutupannya Yesus, 2 kerup, oknum Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Ya, menyaksikan Yesus. Coba itu matanya tertuju ke bawah, ketutupnya itu Yesus. Petinya itu kita. Harus ada berapa alat? 3. 1 harus ada buli-buli emas berisi mana. Baca Ibrani 6 supaya jemaat tidak bilang gini ya. Ibrani 9 ayat 4. Oh, ini Pak Sam punya pengajaran karena sekolahnya di Tabernakel. Bukan, ini Alkitab. Efesus 9 ayat 4. Semua ada di Alkitab. Bukan karena kita bergabung dengan Tabernakel atau sekolah di Tabernakel. Bukan. Ini teologi Alkitab. Ayat 4, 2, 3. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan apa? Emas. Di dalam tabut itu tersimpan 1 buli-buli emas berisi mana, 2 tongkat Harun yang pernah bertunas, 3 loh-loh batu yang bertuliskan. 3 alat dalam kemah ini, dalam tabut ini mesti kita ikuti. Tunjukkan gambarnya tadi. Langsung, ayo teman-teman multimedia, Pak Sam Anu langsung ya, dibantu ya. 3 ini harus ada, harus diikuti. Apa itu? 1 buli-buli emas berisi mana? Itu bicara tentang iman yang sempurna, yang tidak pernah busuk, tidak pernah goyah, tidak pernah bimbang. 2, apa tadi? Tongkat Harun yang bukan pohon yang bertunas, tapi tongkat, artinya udah mati. Pohon masih ada akar, mati bisa hidup, berarti ada pengharapan. Pengharapan yang dokter bilang udah gak ada harapan, pasti mati. Tapi harapanmu, harapanku di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Tongkat pun bertunas, bukan pohon bertunas. Kalau pohon bertunas biasa, tongkat udah mati, udah diketok, udah dipotong, bisa keluar tunas, ajaib. Pengharapan yang sempurna. Katakan amin. Buli-buli udah, iman. Tongkat udah, pengharapan. Satunya apa? Iman, harap, kasih. 2 loh batu itu kasih yang sempurna. Anak Tuhan mesti punya 3 ini, supaya perjalananmu yang tidak kau ketahui dan tidak pernah kau lewati aman. Katakan yes. Bilang iman, harap, kasih. Katakan yes.
Ya, coba 1 Korintus 13:13. Saya ulang dikit ya, nggak apa-apa ya. Yang nggak datang biar dengar, kasihan. Karena waktu tanggal 1 ya cuma sekali kebaktian ya seperti ini full. Nah ini kita kan nanti jam 12, jam 2, jam 4, jam 3, jam 5, jam 7. Berarti yang datang cuma 1/6 mestinya. Saya nggak dengar ini. 1 Korintus 13 ayat 13. 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman apa tadi? Buli-buli berisi mana? Lalu tongkat Harun yang bertunas dan 2 loh batu. Dan yang paling besar diantaranya ialah apa? Kasih. Lihat di bawahnya 1 Korintus 14 ayat 1. Tadi 13 kan terakhir, pasal 13. Pasal 14 ayat 1 bunyinya apa? Kejarlah, ini yang dikejar. Jangan cuma duit, jangan cuma ngejar karier, ngejar kedudukan, ngejar popularitas. Yang dikejar harusnya apa? Kasih. Artinya apa? Tahun ini kita mesti lebih mengasihi Tuhan. Tahun ini kita mesti lebih mengasihi sesama kita. Mau? Amin. Kejar kasih itu. Kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama, sampai kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang yang merugikan kita, mengasihi orang yang menyakiti kita. Itu kasih yang harus dikejar itu. Kalau mengasihi orang yang baik sama kita, ake tunggale. Mengasihi orang yang mengasihi kita, ya semua nggak kenal Tuhan sama juga. Bisa nggak kita mengasihi orang yang menyakiti, melukai hati kita? Sulit. Ini yang kita kejar. Katakan amin. Itu kemarin saya ajak kita nyanyi kan, ku mau cinta Yesus namanya. Mau cinta Tuhan, mau cinta sesama, kualitasnya sama dengan yang hukum pertama. Hukum kedua ini kualitasnya sama. Coba ada suami istri yang duduk berdampingan, ada? Coba suami istri yang duduk berdampingan. Sekarang boleh nggak bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta dibantu yang duduk berdampingan. Kalau bapak-bapak di depan ini, istrinya nggak tahu di belakang, di samping kan. Tapi yang pasti jarang yang jomblo ya. Jadi jangan nyari yang di sini, ini udah punya gandengan semua ini. Nyari yang di tempat lain, yang maksudnya di bangku yang, tapi juga ada yang jomblo ini. Saya tahu ada beberapa ya, yang jomblo ada. Coba yang suami istri yang duduk berdampingan boleh nggak berdiri? Saya cuma minta bantuan sebentar aja. Ayo, yang suami istri, ya berdiri. Yang suami istri, yang suami istri, ya suami istri, ya turunkan satu ya. Suami istri sudah. Boleh nggak bapak ibu yang suami istri nyanyi bersama saya, bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Ayo, sekarang ibu-ibu dulu yang nyanyi, yang duduk boleh nyanyi, yang merasa ibu ya. Ku mau cinta suami selamanya. Bu, senggolan. Ku mau cinta suami, ku mau cinta suami. Pak, disenggol mbok deloken Pak. Meskipun badai silih berganti. Bu, lihat wajah suaminya. Ku mau cinta suami. Bapak-bapak ayo dibales. Ya istri, istri, lihat Pak. Ini aku suamimu, layakkanlah seluruh hidupku. Ayo istri-istri ngomong. Ya suami, ini aku istrimu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Siap dipakai sesuai dengan rencananya, amin. Beri tepuk tangan, silakan duduk. Beri tepuk tangan, silakan duduk ya. Jadi terima kasih loh Bapak Ibu yang mau berkorban berdiri sebentar. Tuhan memberkati, amin. Lebih cinta suami. Mana ibu-ibu? Lebih cinta suami
Oh, ibu ewake kok mak titik iki. Bengok-bengok bakul melijo buanter. Pak, tuku sayure, Pak. Mau cinta suami? Oh, kurang. Cuma 10%. Mau cinta suami, ibu-ibu? 50% nggak sampai. Bu, mau cinta suami? Ini kentara banyak yang kepahitan ini sama suami. Bapak-bapak mau cinta istri? Wah, ini mantep ini. Bapak-bapak hampir nggak ada kepahitan ini. Ya, yang banyak, maaf, sabuk saya ketinggalan tadi saudara. Yang banyak kepahitan tuh malah yang istri, tapi nggak ada di sini. Amin. Mau cinta Tuhan? Mau cinta sesama? Saya mau tutup terakhir. Mestinya banyak di awal ini yang mau saya sampaikan. Memulai tahun baru kita harus mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu Tuhan, harus ditempatkan di urutan nomor 1. Tuhan jangan bisnis nomor 1, jangan hobi nomor 1. Anda boleh punya hobi, silakan menyalurkan hobinya. Mau sepak bola, mau sepak takraw, ya, mau futsal, mau badminton, silakan. Tapi Tuhan nomor 1. Mau mancing, mau sepeda gunung, silakan. Tuhan nomor 1. Katakan amin. Saudara tahu nggak? Nomor 1 itu berarti apa? Kalau anak nomor 1 namanya anak apa? Sulung. Saudara tahu nggak? Kenapa persembahan Habil itu diterima? Tuhan cium bau harum karena Habil mempersembahkan anak sulung. Baca Kejadian 4 ayat 4. Saya tutup dengan ini. Pemain musik boleh naik, standby. Kejadian 4 ayat 4. Baca sama-sama. 2, 3. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan apa? Habil mengerti tentang memberi yang sulung untuk Tuhan. Katakan amin. Kenal seorang raja yang paling kaya. Sebelum dan sesudahnya tidak ada yang lebih kaya dari raja ini. Raja ini penuh hikmat. Namanya siapa? Salomo. Amsal pasal 3 mencatat Salomo memberikan buah sulung untuk Tuhan. Orang pinter, orang hebat. Kalau mau pinter, belajarnya sama orang pinter. Kita ini keliru ya, belajarnya sama orang yang gak pinter. Saya itu kita gak pernah pinter. Saya cari orang pinter, saya belajar sama orang pinter. Supaya jadi cari orang hebat, belajar sama orang hebat. Supaya jadi hebat. Belajar kok sama yang gak hebat. Belajar sama yang hebat dong. Halo, amin. Ini orang hebat, ini orang lihai, ini orang jenius. Dia ngerti tentang buah sulung. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Silakan naik, singer. Ya, singer song leader silakan. Choir nanti ya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ayo baca sama-sama. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka belum semua. Maka lumbung itu apa? Lumbung itu rekening. Lumbung itu bagi kita dompet, tas, ya, brankas. Halo, semua baca. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai apa? Melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan dengan air buah anggur. Anggur itu bicara sukacita. Duitnya banyak, melimpah, tetap suka. Banyak orang duitnya banyak susah. Duitnya banyak sedih. Orang kaya-kaya ya. Kemarin aja saya ketemu satu bos besar. Ya. Suki-suki muka metotok. Coba, loh kok nggak ketawa? Bagaimana mau ketawa? Loh, kenapa nggak bisa? Duit banyak kok nggak bisa? Itu yang saya tidak tahu. Saya mau beritahu, ada Yesus yang bisa memberi engkau sukacita. Tepuk tangan buat Allah kita.
duit banyak tapi nggak ada anggur. Dikatakan buah anggurmu akan meluap. Katakan yes. Saudara, saya mau tutup begini ya. Ayo kita belajar memberi yang nomor satu. Kita beri buah sulung hari ini untuk Tuhan. Yang mau bilang amin? Saya tidak adakan hari khusus. Ada gereja lain mau bikin hari khusus, terserah. Saya nggak ikut-ikut. Banyak orang nggak setuju. Oke, setuju nggak setuju itu bukan urusan kita. Jangan ngurusi gereja lain, urusi gerejamu sendiri. Nggak usah ngurusi rumah tangga orang, urusi rumah tanggamu sendiri. Urusin awakmu dewe, nggak usah ngurusi pendetone, urus awakmu dewe. Nggak usah ngurusi mertuamu, urusi dirimu sendiri. Halo, amin. Morotuamu nggak usah diurusi, iparmu nggak usah diurus. Iparku gini pak, ojo ngurus. Iku iparmu, urusan awakmu dewe. Katakan amin. Yudas 1 ayat 20. Ayo dibaca sekali lagi. Ini mungkin belum masuk ini. Yudas 1 ayat 20. Ayo semua yang di atas mimbar juga baca ini. Di situ. Yudas 1 ayat 20. 2, 3. Aku ingin. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, apa? Bangunlah dirimu sendiri. Hari ini cukup. Hari ini bangun siapa? Dirimu sendiri. Gak usah bangun orang lain. Saya mau bangun mertua saya, nggak perlu. Firman bilang bangun siapa? Diri sendiri. Saya mau membangunkan pendeta saya, nggak perlu. Saya mau membangunkan tetangga saya, nggak perlu. Firman Tuhan bilang apa? Diri sendiri. Dirimu sendiri. Cok kakek ngurusi wong. Awakmu dewi keteteran. Urus diri kita sendiri. Hari ini bilang Tuhan, aku mau buah sulung aku berikan untuk Tuhan. Tuhan janji lumbung-lumbungmu pasti penuh melimpah. 2024 tahun kelimpahan. Amen. Tahun yang lebih baik. Amen. Berpercayalah esok hari lebih baik.